sejarah tidak selalu ditulis dengan jujur. Ada cerita yang disembunyikan, teori yang diperdebatkan, dan misteri yang belum pernah terjawab. Di channel ini, kita tidak hanya belajar sejarah dunia, kita mengimajinasikannya dari peradaban kuno, teori besar alam semesta, konspirasi yang mengubah arah dunia, hingga misteri yang membuat manusia bertanya, apakah yang kita tahu selama ini benar? Selamat datang di Imagina Test Station 15, tempat sejarah, teori, dan imajinasi bertemu. Siapkan pikiran terbuka, karena perjalanan kita dimulai sekarang. Ujung dunia. Ketika manusia percaya bahwa segalanya berakhir di satu titik, pernahkah kamu bertanya, jika kamu terus berjalan tanpa berhenti, tanpa menoleh ke belakang, ke mana dunia akan berakhir? Apakah ada sebuah garis terakhir, sebuah tepi, sebuah jurang, tempat realitas berhenti dan kehampaan dimulai? Selama ribuan tahun, manusia percaya bahwa dunia memiliki ujung, dan hari ini kita akan mengunjungi tempat-tempat yang pernah diyakini sebagai ujung dunia. Bukan sekadar lokasi di peta, tetapi batas antara pengetahuan dan ketakutan. Bagian pertama, ketika dunia masih datar. Di masa lalu, dunia tidak dilihat sebagai bola biru yang mengambang di angkasa. Dunia adalah hamparan luas, dikelilingi air, dan di ujungnya tidak ada apa-apa. Jika kamu hidup di zaman itu, berlayar terlalu jauh bukanlah petualangan, itu adalah bunuh diri. Orang-orang percaya kapal akan jatuh ke jurang tak berdasar, tersedot pusaran laut raksasa, atau dimakan makhluk yang bahkan tidak punya nama, karena manusia selalu mengisi ketidaktahuan dengan ketakutan. Bagian kedua, peta kuno dan ketakutan manusia. Lihatlah peta dunia abad pertengahan. Di tengah ada daratan yang dikenal, di pinggirnya gambar-gambar aneh. Gambar aneh, ular, laut, raksasa, manusia berkepala singa, makhluk setengah ikan, dan tulisan kecil yang terkenal, Here is Dragons. Disitulah dunia berakhir, bukan karena laut itu berbeda, tetapi karena pengetahuan tidak pernah sampai ke sana. Ujung dunia selalu berada di batas informasi manusia. Bagian ketiga, Finisterre, tempat matahari mati. Di barat Eropa, di ujung Spanyol, berdiri sebuah tanjung bernama Finisterre. Bagi bangsa Romawi, ini adalah Finisterre, akhir dari daratan. Setiap sore, matahari jatuh ke laut dan menghilang. Mereka percaya matahari mati di sana. Beberapa ritual bahkan dilakukan untuk menghormati kematian matahari. Bagi manusia zaman itu, jika matahari saja bisa mati di ujung dunia, apa yang akan terjadi pada manusia? Bagian keempat, pelaut yang melawan ujung dunia. Namun, selalu ada manusia yang menolak percaya. Pelaut gila yang berlayar tanpa jaminan kembali. Mereka meninggalkan pantai, keluarga, dan keyakinan lama. Dan mereka menemukan satu hal mengejutkan. Tidak ada jurang, tidak ada tepi. Yang ada hanyalah cakrawala baru. Setiap kali mereka mengira dunia berakhir, dunia justru melebar. Bagian kelima, ujung dunia versi kekuasaan. Tidak semua ujung dunia ditentukan alam. Banyak yang diciptakan oleh manusia sendiri. Di Tiongkok kuno, dunia berakhir di tembok besar. Di luar tembok dianggap bukan dunia yang layak dikenal. Di Eropa, dunia berakhir di wilayah tertentu. Di luar itu, liar, gelap, dan tidak manusiawi. Ujung dunia seringkali adalah batas kekuasaan, bukan batas
Bumi. Bagian ke-6, dunia dalam kepercayaan dan agama. Dalam banyak kepercayaan, ujung dunia bukan lokasi, melainkan peristiwa hari kiamat, akhir zaman, keruntuhan tatanan. Bumi tidak jatuh ke jurang, tetapi manusia jatuh oleh perbuatannya sendiri. Ini menunjukkan satu hal penting. Ketakutan terbesar manusia bukan pada kehampaan, tetapi pada akhir dari makna hidup. Bagian ke-7, kutub utara dan selatan. Ujung dunia es. Ketika peta mulai lengkap, ujung dunia berpindah ke tempat paling ekstrem. Kutub. Kutub, tempat di mana kompas berputar aneh. Tempat di mana matahari bisa tidak terbit berbulan-bulan. Tempat di mana manusia tidak bisa hidup lama. Antartika menjadi simbol baru ujung dunia. Bukan karena jatuh dari bumi, tetapi karena manusia tidak diciptakan untuk tinggal di sana. Sunyi, putih, dan mematikan. Bagian ke-8, Antartika dan imajinasi modern. Di zaman modern, ketika hampir semua tempat sudah dipetakan, manusia kembali bertanya, kenapa Antartika terasa berbeda? Tidak ada negara, tidak ada kepemilikan, hanya perjanjian global. Disinilah imajinasi manusia kembali bekerja. Teori demi teori muncul. Karena satu hal, manusia selalu curiga pada batas. Jika ada batas, pasti ada sesuatu di baliknya. Bagian ke-9, ujung dunia di luar angkasa. Hari ini, ujung dunia bukan lagi di bumi. Ia berpindah ke angkasa. Tepi tata surya, lubang hitam, batas alam semesta yang terus mengembang. Dan pertanyaannya tetap sama, seperti ribuan tahun lalu. Apa yang ada di ujung sana? Jawabannya juga sama. Kita belum tahu. Bagian ke-10, ujung dunia yang sebenarnya. Setelah semua ini, kita sadar satu hal sederhana, namun mengganggu. Ujung dunia selalu berada di batas pemahaman manusia, bukan di laut, bukan di es, bukan di langit, tetapi di pikiran kita sendiri. Dunia tidak pernah berakhir selama manusia masih bertanya, selama masih ada rasa ingin tahu, selama masih ada keberanian melangkah. Dunia tidak akan pernah berakhir. Ujung dunia bukanlah tempat terakhir, ia hanyalah awal dari perjalanan berikutnya. Mungkin kita tidak hidup di dunia tanpa ujung. Mungkin kita hidup di dunia yang selalu menunggu untuk dipahami. Kalau kamu merasa ada sejarah yang disembunyikan, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita yang belum berani dibuka.